Ada sebuah cerita seorang bapak dan anaknya mengadakan sebuah perjalanan. Di dalam perjalanan tersebut mereka ditemani oleh seekor keledai. Ketika sampai di desa pertama, para penduduk desa ini sebagian ada yang bergosip lah atau yang ngomong-ngomong ya, bisik-bisik tetangga gitu ya. Mereka berkata bahwa bodoh sekali rombongan ini, bodoh sekali bapak dan anak ini. Melakukan perjalanan malah keledainya cuma ditenteng aja gitu, tidak dinaiki. Apa gunanya keledai itu dibawa gitu kan? Kan keledai fungsinya sebagai alat transportasi. Setelah melewati desa tersebut, akhirnya si bapak ini berpikir, betul juga apa yang dikatakan oleh penduduk desa tadi. Kalau begitu, biarlah anakku yang naik ke atas keledai tersebut. Setelah melewati desa pertama, si bapak ini berpikir, betul juga apa yang dikatakan oleh penduduk desa tadi. Lebih baik aku dan anakku melanjutkan perjalanan dengan mengendarai atau menaiki keledai ini. Akhirnya mereka berdua menaiki keledai. Ketika memasuki desa berikutnya, kita katakan desa kedua, beberapa penduduk desa itu mulai mencibir, mulai bergosip gitu ya. Wih, jahat sekali bapak dan anak itu. Masa keledai yang sekecil itu dinaiki berdua gitu kan. Kasihan keledainya, apalagi perjalanannya jauh. Setelah melewati desa kedua tersebut, si bapak ini berpikir, betul juga ya apa yang dikatakan penduduk desa tadi. Kalau begitu, biarlah anakku saja yang naik keledai dan saya akan menuntunnya selama dalam perjalanan. Sesampai di desa berikutnya, desa ketiga, beberapa penduduk mulai mencibir juga. Jadi mereka berkata, durhaka sekali ya anak itu ya. Masa orang tuanya dibikin berjalan sepanjang jalan, sedangkan dia enak-enakan di atas keledai. Mendengar cibiran dari penduduk desa yang ketiga, si anak kemudian berpikir mungkin betul apa yang dikatakan oleh penduduk desa tersebut. Biarlah bapakku saja yang naik, saya yang aja yang menuntun keledai ini di dalam perjalanan. Akhirnya mereka berjalan dengan bapaknya yang ada di atas keledai dan anaknya yang menuntun. Ketika sampai di desa berikutnya, penduduk desa yang melihat beberapa mulai mencibir. Woi, goblok sekali bapaknya itu ya. Masa anaknya yang masih kecil itu disuruh berjalan sepanjang waktu sedangkan dia yang sudah tua, yang masih kuat malah naik di atas keledai. Akhirnya setelah melewati desa berikutnya,
Setelah melewati desa tersebut, si bapak ini berpikir, mungkin betul juga apa yang dikatakan oleh penduduk desa ini. Akhirnya mereka memutuskan perjalanan dengan menggendong si keledai ini. Dan ketika memasuki desa berikutnya, kita katakan desa keempat ya. Ketika memasuki desa keempat, melihat apa yang dilakukan oleh bapak dan anak ini, penduduk desa mulai mencibir. Dungu sekali bapak sama anak ini. Melakukan perjalanan bukannya menaiki keledai, malah keledainya digendong berdua. Gitu. Sesuatu yang tidak masuk akal, tidak bisa dinalar. Ya. Dan setelah melewati desa yang keempat, mereka berpikir, apapun yang kita lakukan, ternyata orang-orang itu selalu menemukan kesalahan, selalu menemukan kekurangan yang bisa mereka cibir. Jadi, wahai anakku, kalau kita terus-terusan mengikuti cibiran orang-orang desa tersebut, kalau kita terus-terusan mengikuti cibiran tetangga, maka hidup kita itu tidak akan pernah bisa bahagia. Hidup kita itu tidak akan bisa pernah tenang. Oleh karena itu, kita hendaknya memiliki prinsip kalau sekiranya apa yang kita lakukan itu bermanfaat, sekiranya apa yang kita lakukan itu baik, tidak merugikan, dan layak untuk dilakukan, kita lakukan. Saudara-saudari yang berbahagia, kita hidup di dunia ini bukan untuk memuaskan keinginan orang lain. Kita hidup di dunia ini bukan untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Ada banyak orang, mungkin kita bisa mengikuti kemauan orang yang satu, tapi orang yang lain belum tentu kita bisa ikuti. Mungkin yang satu kemauannya kita ke utara, tapi yang lain kemauannya kita ke selatan. Kita tidak akan pernah bisa memuaskan orang lain dengan keputusan atau pilihan-pilihan yang kita pilih. Oleh karena itu, kita harus memiliki kebijaksanaan. Bagaimana caranya menjalani hidup tanpa diperbudak, tanpa dikuasai oleh kemauan dan kehendak orang lain. Kita bisa merdeka. Kita bisa menentukan mana yang baik, mana yang patut untuk kita jalani. Kalau kita bisa melaksanakan hal ini, hidup kita akan lebih ringan, hidup kita akan lebih santai. Jadi the art of cuek ya. Seni menjadi cuek. Kadang-kadang cuek itu memiliki nilai seni tersendiri. Kita tidak usah terlalu peduli dengan segala hal cibiran-cibiran atau
hal-hal yang diharapkan dunia dari kita. Kita bisa hidup santai sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Sekali lagi, jadilah diri sendiri, jangan hidup sesuai dengan atau kemauan orang lain, karena itu sangat melelahkan. Semoga bermanfaat. Sukihoto Namo Buddhaya.